Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Fitri. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Hari Fitri, kemudian yang kedua Rifat Amin Jayadi, yang ketiga Muhammad Rafli, dan yang keempat adalah Oga Luiska Mika Sangga. Jadi di sini kami akan menjelaskan ulang bagaimana cara menghitung nilai kos pada sebuah jaringan. Jadi untuk menghitung nilai kos pada sebuah jaringan itu kita menggunakan beberapa parameter ya. Jadi memerlukan nilai dari beberapa parameter. Jadi sebenarnya maksimalnya itu ada 4 parameter ya. Jadi tapi yang kita pelajari itu hanya 3, yaitu throughput, kemudian paket loss, kemudian delay. Jadi kita mendapatkan nilai ketiga ini terlebih dahulu, baru bisa kita menghitung nilai cost. Kita cari dulu masing-masing dari nilai ketiga parameter ini. Nah, apa itu throughput, paket loss, dan delay? Nah, sorry, sebentar. Ya. Nah, jadi throughput, paket loss, dan delay itu merupakan parameter dari cost yang gunanya adalah untuk menghitung nilai cost. Jadi throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan. Paket loss adalah banyaknya paket yang gagal mencapai tujuan. Kemudian delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sebuah paket. Nah, jadi untuk menghitung ketiga parameter tersebut kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama Wireshark ya. Jadi kalau belum di-download silahkan di-download dulu. Jadi kalau sudah di-download bisa langsung dibuka. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi tampilan awal dari Wireshark adalah seperti ini. Kemudian untuk menghitung, Jadi untuk menghitung ketiga parameter yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah pastikan komputer atau laptop kawan-kawan itu tersambung dengan internet, mau itu melalui Ethernet atau melalui Wi-Fi. Jadi jika sudah, kita capture, kemudian option. Jadi di sini sesuaikan, berhubung saya menggunakan WiFi, itu kita klik di bagian WiFi. Nah, perhatikan di bagian sini. Ketika sudah kita klik, jangan kita langsung start. Kita yang harus kita lakukan pertama adalah memutar sebuah video atau melakukan aktivitas yang sekiranya membuat jaringan internet kita itu jalan. Di sini contohnya saya memutar sebuah video, kemudian baru kita start capture. Nah, maka secara otomatis dia akan mengcapture jaringan yang tersambung ke laptop kita. Berhubung di sini agak lama ya, jadi cukup kita tunggu sampai ribuan, kemudian kita pause. Lumayan lama ya. Ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah ribuan, sedikit lagi ya. Sebentar, kita tunggu beberapa menit lagi, 1 menit.
Ya, saya rasa sudah cukup ya. Jadi di sini kita pause, kemudian Wireshark-nya juga kita pause. Nah, ini adalah hasil capture yang kita lakukan. Nah, jadi jika sudah di capture, baru bisa kita menghitung ketiga parameter ini: throughput, packet loss, dan delay. Cara menghitungnya itu seperti apa? Caranya adalah kita masuk ke bagian statistik, kemudian capture file properties. Nah, di sini kita akan ditampilkan sebuah statistik yang isinya adalah data-data yang kita perlukan untuk menghitung parameter yang 3 tadi. Nah, kita menghitungnya nggak sembarangan, tidak sembarangannya kita menghitungnya menggunakan rumus. Nah, berhubung di sini saya punya materi yang berisikan rumus, nah saya mengikuti rumus yang dari materi ini saja. Mungkin kalau kawan-kawan ada rumus lain boleh, yang penting hasilnya sama. Jadi saya menggunakan rumus dari materi yang dosen saya share. Nah, di sini rumus untuk menghitung throughput adalah jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Nah, jadi kita perhatikan di sini jumlah data yang dikirim. Jumlah data yang dikirim adalah ini paket, ini time span. Nah, jumlah data yang dikirim kita ambil dari bytes, kemudian di captured. Nah, yang kita ambil adalah ini 1974339. Kita copy saja, tempel di sini, kemudian bagi dengan kemudian kita bagi dengan waktu pengiriman data. Nah, kita lihat, kita perhatikan baik-baik di sini. Waktu pengiriman data ada di time span bagian captured. Nah, di sini ada 73835. Ini adalah waktu pengiriman data. Kita tekan di sini. Kemudian hasilnya adalah, nah, tinggal kita hitung di kalkulator. Berhubung kalkulator saya rusak, jadi saya menggunakan kalkulator online. Tidak bisa di copy paste, jadi saya ketik satu-satu. Jadi ya harap bersabar. 1974 339 dibagi 73.835 dibagi 73.835. Ya, kita cek kembali. Ya, dan sama dengan, nah ini adalah hasil dari perhitungan kita. Kita pastikan di sini. Nah, ini satuannya adalah byte per second. Nah, jadi throughput itu meminta satuan datanya itu adalah bit per second. Jadi byte per second ini, yang ini, nah kita kalikan dengan 8 karena satu bit itu 8 byte kalau nggak salah. Nah, jadi ini dikalikan dengan 8, kita ulang, tinggal kita kalikan dengan 8. Nah, ini adalah hasil akhir dari throughput, perhitungan throughput. Nah, sama dengan, nah ini adalah hasil throughput yang kita cari. Agar lebih mudah ketahui, throughputnya adalah ini. Nah, nilai dari parameter pertama yaitu throughput sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua yaitu packet loss. Nah, di sini juga sudah ada, saya sudah memiliki rumus untuk menghitung packet loss. Packet loss sama dengan paket data yang dikirim dikurangi paket data yang diterima dibagi dengan paket data yang dikirim kemudian dikali dengan 100%. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini capture file properties atau statistik yang bagian ini kita close, kemudian masuk ke halaman utama, kemudian di bar pencarian, menu pencarian kita ketik tcp.capture
analis. Nah, kita klik yang loss segment, kemudian enter. Kemudian baru kita statistik capture file properties. Nah, di sini kita akan ditampilkan sebuah statistik yang berisikan kurang lebih seperti yang tadi, cuma ada perbedaannya. Ini kita khususkan untuk mencari nilai paket loss. Nah, jadi kita lihat rumus. Paket loss, rumusnya adalah paket data yang dikirim. Jadi kita lihat baik-baik, paket data yang dikirim adalah ini di bagian paket, captured. Ini paket data yang dikirim ada 1927. Nah, 927 paket loss. Ya. Nah, dikurangi dengan, kita lihat rumus, dikurangi dengan paket data yang diterima. Ini kita lihat baik-baik. Nah, paket data yang diterima adalah strip. Strip ini melambangkan 0 ya. Jadi paket data yang diterima adalah 0. Dikurangi dengan 0. Kemudian dibagi dengan paket data yang diterima, kemudian dikali dengan 100%. Nah, berhubung paket data yang diterima itu 0, jadi agak sedikit mudah kita untuk menghitung nilai dari paket loss, karena di sini bisa kita sebutkan 100% dikurangi dengan 100% itu sama dengan 0%. Jadi nilai dari paket loss adalah 0%. Diketahui 0%. Nah, jadi dua parameter, nilai dari dua parameter sudah kita dapatkan. Parameter terakhir adalah delay. Kita lihat kembali rumus untuk delay, menghitung delay. Nah, di sini delay sama dengan total delay dibagi dengan total paket yang diterima. Kita perhatikan baik-baik. Di sini kita close, loss segmentnya kita hapus sampai ke TCP. Ya, stop. Kemudian kita enter. Nah, baru kita statistik capture file properties. Nah, di sini statistiknya berubah ya. Nah, jadi kita bisa mengambil nilai untuk kita kemudian menghitung nilai dari delay. Di sini tertulis total delay dibagi dengan total paket yang diterima. Jadi perhatikan, total delay itu di sini tidak ada tulisan delay sama sekali. Nah, tidak ada tulisan delay. Jadi jumlah paket delay yang kita gunakan ada di time span, kemudian di displayed. Nah, jumlah paket delay, jumlah delaynya kita ambil dari time span bagian displayed. Itu 46.017. 46.017. Kemudian dibagi dengan total paket yang diterima. Perhatikan total paket yang diterima itu di sini ada paket, kemudian ini paket yang dikirim, dan ini adalah paket yang diterima. Total paket yang diterima adalah 22. Sorry. Delay. Iya. Dibagi dengan total paket yang diterima adalah 22 kalau nggak salah. Ya, 22. Dibagi dengan 22. Hasilnya adalah ini. Sorry. 22 sama dengan, nah, ini satuannya adalah second. Sedangkan delay itu minta satuannya adalah millisecond. Jadi untuk mendapatkan nilai millisecond, ini nilai yang ini kita kalikan dengan 1000.
Hasilnya adalah kali 1000. Hasilnya adalah ini. Nah, tambah diketahui. Nah, ketiga nilai dari parameter sudah kita dapatkan, barulah kita bisa menghitung nilai dari cos. Cos sama dengan, menghitung nilai dari cos itu juga memerlukan rumus. Nah, berhubung saya sudah punya materi, punya file materi, jadi saya akan mengikuti rumus yang ada di sini. Nah, rumus untuk menghitung cos adalah jumlah indeks cos yang didapat dibagi dengan jumlah maksimal indeks cos sama dengan 100%. Bukan sama dengan ya, ini kayaknya dikali. Nah, jumlah indeks cos yang didapat dibagi dengan jumlah maksimal indeks cos dikalikan dengan 100%. Nah, jadi kawan-kawan perhatikan di sini. Di sini tertulis berdasarkan tabel indeks parameter cos yang diketahui bahwa nilai indeks pada titik pertama. Nah, kita di sini perlu menentukan nilai indeks dari ketiga parameter ini. Nilai indeks throughput berapa, paket loss berapa, dan nilai berapa. Nah, kita menentukan nilai indeksnya itu melalui tabel indeks. Nah, di sini sudah disediakan yang throughput iya. Nah, throughput. Jika nilai throughputnya 100, itu indeksnya adalah 4. Jika nilai throughput 75, itu indeksnya adalah 3. Jika nilai throughput 50, itu indeksnya 2, dan jika nilai throughputnya kurang dari 25, itu adalah indeksnya adalah 1. Nah, kita perhatikan nilai throughput kita di sini adalah 21391, jelas sudah bahwa nilai throughput kita itu lebih dari 100. Jadi indeks dari throughput kita itu adalah 4. Karena 100 saja sudah 4, apalagi lebih dari 100. Jadi tidak bisa kurang dari 4, tidak bisa lebih dari 4, tidak bisa kurang dari 1 indeksnya. Jadi indeksnya adalah 4. Kemudian untuk paket loss, paket loss di sini, jika paket lossnya 0%, indeksnya adalah 4. Jika paket lossnya 3%, indeksnya 3. Jika paket loss 15%, indeksnya 2, dan jika paket loss 25%, indeksnya 1. Nah, di sini bisa kita lihat paket loss kita adalah 0%. Jadi indeks paket loss kita adalah 4. Nah, bisa kita tulis di sini indeksnya juga 4. Kemudian yang terakhir untuk delay. Jadi sebentar, delay. Nah, delay di sini satuannya adalah millisecond. Punya kita juga sudah satuannya millisecond. Tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di tabel. Kurang dari 100 millisecond itu 4. 150 itu 4. Delaynya 2091 tinggi ya. Nah, lebih dari 450 millisecond. Punya kita ini lebih dari 450 millisecond. Jadi delay kita indeksnya itu adalah 1. Jadi kita tulis indeks delay kita adalah 1. Jadi jika kita sudah mendapatkan indeks dari masing-masing parameter, barulah kita bisa menghitung nilai cos dengan rumus yang sudah ada di materi.
di sini sebentar. Nah, di bagian sini ini adalah perhitungan dari setiap indeks dari parameter. Jadi indeks throughput 4, indeks paket loss 3, dan indeks delay-nya 3. Jadi kita lakukan hal yang sama. Jadinya cost-nya sama dengan 4 yang ini ya, 4 yang ini ditambah, sebentar saya ya, tambah 4 yang ini, kemudian yang ini ditambah 1 ya, kemudian ini sama dengan 9. Nah, sudah dapat 9 ya. Sini punya dia 10, punya kita 9. Kemudian untuk jumlah maksimal indeks cost yang ini ya, untuk jumlah maksimal indeks cost adalah 4 ditambahkan dengan jumlah parameter cost yang kita gunakan. Jumlah maksimal indeks, jumlah maksimal indeks cost itu adalah 4 sama saja. Tidak, seperti yang sudah saya bilang, tidak ada indeks yang lebih dari 4. Jadi jumlah maksimal indeks itu adalah 4. Kemudian jumlah parameter cost yang digunakan ditambah dengan jumlah parameter cost yang digunakan. Kita di sini menggunakan parameter throughput, paket loss, dan juga delay, yang artinya kita menggunakan 3 parameter. Jadinya jumlah indeks, jumlah maksimal indeks ditambah dengan jumlah parameter. Parameter kita adalah 3. Perhatikan di sini. Oh ya, ini salah, ini bukan ditambahkan tapi dikali. Sorry. Kesalahan. Jadinya di sini hasilnya adalah 12. Tinggal kita implementasikan ke dalam rumus. Jadi, rumus cost adalah jumlah indeks cost yang didapat dibagi dengan jumlah maksimal indeks dikali dengan 100%. Jadi seperti ini. 9 bagi dengan 12. Perhatikan lagi ya, sepertinya kebalik ya. 12 dibagi dengan 9. Kita tambah keterangan aja di sini. Jumlah indeks cost, sebentar ya, jumlah indeks cost, oh ya, ini jumlah indeks cost yang kita dapat dari penambahan tadi. Dan yang ini adalah jumlah maksimal indeks cost. Nah, seperti itu. Jadi 9 dibagi dengan 12 dikali dengan 100%. Dari sini kita bisa melakukan perhitungan, kawan-kawan. Tinggal kita hitung di kalkulator. Iya. 9 dibagi dengan 12
dikali dengan 100%. Persen mana ya? Itu hasilnya adalah 0,75. Ya, jadi setelah saya hitung nilai kos 0,75 itu jika dijadikan persentase itu adalah 25. Ya, 25%. Jadi nilai kos sudah kita dapatkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan indeks dari kos. Kita lihat di tabel di sini. Di sini sudah tertera dengan sangat jelas ya. 95 sampai 100% itu kategori sangat bagus dan 25 sampai 49,75% itu kategorinya adalah jelek. Nah, sedangkan nilai dari kos kita adalah 25% dan dia berada di kategori jelek. Jadi kos atau quality of service jaringan kita itu adalah kategorinya jelek. Menghitung nilai kos atau mencari nilai kos versi kelompok 1 mungkin ada yang lebih simple atau ada yang lebih mudah, dan mungkin juga perhitungan dari kami itu salah. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari perhitungan kami, silahkan di komen, jangan lupa di like dan juga di subscribe ya. Terima kasih. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.